Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Helvia Cahya. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Katolik Santo Paulus Sute. Di sini saya akan membahas materi IPA tentang mengenal anatomi tubuh manusia. Oke, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat mengetahui anatomi tubuh manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui berbagai sistem anatomi tubuh manusia. Dan yang ketiga, siswa memahami secara umum anatomi tubuh manusia meliputi sistem-sistem yang ada. Pengertian anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia. Setiap sistem yang ada di dalam tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Setiap organ saling bergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, anatomi tubuh manusia ini tersusun atas 13 sistem. Pertama, sistem rangka. Pada sistem rangka, secara total, manusia memiliki 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsi dari sistem rangka sebagai alat gerak, tempat melekatnya otot, pelindung organ dalam, menopang dan memberikan bentuk. Adapun rincian mengenai jumlah tulang pada tiap-tiap bagian, yaitu 8 buah tulang di kepala, 25 buah tulang di kerangka dada, 14 buah tulang di wajah, 26 buah tulang di belakang dan pinggul, 6 buah tulang di telinga dalam, 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, 62 buah tulang di kaki. Kedua, sistem otot. Manusia memiliki 600 otot yang berfungsi membantu pergerakan tubuh, aliran darah, serta menjalankan fungsi tubuh lainnya. Otot berada pada anatomi tubuh manusia bagian belakang. Berikut 3 jenis otot yang dimiliki oleh manusia. Pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang. Kedua, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan. Ketiga, otot jantung yang ditemukan di jantung. Ketiga, sistem peredaran darah. Anatomi tubuh manusia lainnya adalah sistem peredaran darah yang memiliki fungsi antara lain: A. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. B. Melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. C. Mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada anatomi tubuh manusia melibatkan sejumlah organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Nah, saluran tersebut dimulai dari mulut hingga usus besar. Kelima, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut adalah hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar-kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Keenam, sistem saraf. Selanjutnya adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem saraf terdiri dari saraf pusat, seperti otak dan sumsum, tulang belakang, sedangkan saraf tepi, seperti saraf otonom dan somatis. Ketujuh, sistem pernapasan. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan apabila dibiarkan menumpuk. Sistem pernapasan utama terbagi menjadi 3, yaitu A. Saluran napas yang berfungsi membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran napas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, traka, bronkus, dan bronkiolus. B. Paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. C.
Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama dalam memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Kedelapan, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Getah bening, limpa, sungsum tulang, limfosit, timus, dan leukosit termasuk ke dalam sistem kekebalan tubuh. Kesembilan, sistem limfatik. Sistem limfatik juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Sistem limfatik bertugas sebagai pembuat dan penyalur getah bening yang akan membantu tubuh melawan infeksi. Tak sampai di situ, sistem ini juga membantu menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Kesepuluh, sistem ekskresi. Selanjutnya adalah sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air serta karbon dioksida. Kesebelas, sistem urinaria. Sistem urinaria atau perkemuhan termasuk ke dalam sistem ekskresi. Pada sistem ini ada yang namanya ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi ginjal sebagai penyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Sementara itu, ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membantu saluran kemih yang mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan mengeluarkannya ketika buang air kecil. Kedua-belas, sistem reproduksi. Pada sistem anatomi tubuh manusia, terdapat juga yang namanya sistem reproduksi. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda, namun sama-sama berfungsi menghasilkan keturunan. Pada wanita, sistem reproduksinya mencakup ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sementara pada reproduksi laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran, sperma, kelenjar seks, dan penis. Ketiga-belas, sistem indera. Anatomi tubuh manusia lainnya adalah sistem indera. Fungsi dari sistem ini adalah sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Sistem indera pada manusia terbagi atas 5 panca indera, yaitu: pertama, indera penglihatan dengan menggunakan mata. Kedua, indera pendengaran dengan menggunakan telinga. Ketiga, indera penciuman melalui hidung. Keempat, indera peraba yang dapat dirasakan melalui kulit. 5, indera pengecap menggunakan lidah. Mengetahui pemahaman adik-adik, di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Jelaskan dan sebutkan tentang apa saja yang dibahas dalam anatomi tubuh manusia. Jawabannya benar. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.